Hari ini, saya kedatangan dua produk router dari D-Link yang membuat saya bisa membuat sistem mesh sendiri di rumah, dan bahkan saya cukup yakin orang awam pun bisa. Satu adalah produk smart router, dan satu lagi adalah smart mesh router yang sudah saya coba sendiri selama seminggu ini. Router ini pakai AI karena memang dilengkapi dengan kemampuan kecerdasan buatan dan pakainya juga gampang banget. Bisa pakai aplikasi aja tanpa perlu komputer. Semudah apa? Bersama saya Bagus, ini adalah review dari D-Link M15 dan R15 Eagle Pro AI. Pertama adalah D-Link R15 Eagle Pro AI. Ya, namanya udah pakai AI karena memang ada teknologi kecerdasan buatan yang disematkan di router ini. Tapi sebelum kita mulai bahas tentang router ini, dalam kotak pembeliannya itu ada kertas panduan cepat, kertas safety guide atau garansi, kabel RJ45, adaptor, dan satu unit D-Link M15 Eagle Pro AI. Di router ini ada 4 antena yang bisa dilipat di bagian depan dan ada lampu indikator buat internet, power, pita 2,4 GHz dan 5 GHz. Sedangkan di bagian belakang ada tombol reset, VPS, 1 port internet, dan 3 port Ethernet. Nggak ada tombol power yang dimana nggak masalah juga sebenarnya, karena kalau mau matikan tinggal cabut aja adaptornya dari sumber daya. Di sekeliling bodinya juga ada sejumlah lubang-lubang yang menjadi exhaust agar modemnya tetap ada. Proses instalasi router ini gampang banget, bisa pakai HP aja malah dan nggak perlu pakai komputer. Caranya kamu perlu install aplikasi yang namanya Eagle Pro AI. Login, add device, dan scan barcode yang ada di belakang kertas panduan cepat. Habis itu tinggal ikuti arahan yang ada di layarnya aja, kayak pasang adaptornya, kabel internetnya disambungin ke modem bawaan provider. Nanti prosesnya tinggal kamu ikuti aja dan tentukan nama WiFi, password buat perangkatnya. Udah deh, nanti langsung siap dipakai. Salah satu faktor kenapa orang pakai router tambahan selain modem bawaan provider itu adalah fitur yang ditawarkan. Nah, router D-Link R15 Eagle Pro AI ini punya fitur basic yang cukup lengkap. Dia didukung Wi-Fi 6, didukung kecepatan sampai 300 megabit per second buat pita yang jaringan 2,4 GHz ya, dan 1200 megabit per second untuk jaringan 5 GHz. Jangkauan sinyalnya sendiri diklaim D-Link bisa sampai 230 meter persegi, dan setelah saya coba, bisa menggunakan kecepatan optimal itu jarak 8 sampai 10 meter dengan 3 lapis dinding. Tapi itu kita bahas nanti lah ya. Salah satu fitur utama yang menjadi highlight adalah AI atau kecerdasan buatan. Router ini dikasih kecerdasan buatan untuk mengatur bandwidth yang tersedia untuk setiap perangkat yang tersambung, sehingga kecepatan tertinggi akan dipasangkan kepada perangkat yang membutuhkan. Fitur ini cocok banget kalau kamu punya banyak device yang tersambung ke Wi-Fi, kayak misalkan sistem smart home kayak lampu, saklar, TV, konsol game, dan masih banyak lagi. Jadi router ini bisa membagi kecepatan antar perangkat dengan pintar. Di aplikasi Eagle Pro AI yang kita pakai buat instalasi tadi juga berisi banyak fitur yang sebenarnya cukup umum ya kita temukan di router D-Link. Kayak buat ngecek kecepatan internet, client priority, AI assistant buat ngecek pemakaian data, bikin password atau profil Wi-Fi buat tamu, dan bisa juga disambungkan ke ekosistem Oke Google. Oh iya, dia juga ada parental control yang bisa mengatur pemakaian internet dari perangkat yang dipakai anak-anak. Kayak waktu tersambung dan blokir situs tertentu. Ya, kayak Menkominfo di rumah lah. Saya udah uji router D-Link R15 Eagle Pro AI ini dengan internet di rumah. Saya pakai paket yang 20 megabit per second. Saat di dekat router, kecepatan internet bisa sampai 20,55 megabit per second. Saat di kamar yang terhalang satu lapis tembok dan satu lemari, dan jarak sekitar 5 meter, kecepatannya berkurang jadi 18 megabit per second. Lalu pas keluar rumah dengan jarak 10 meter dan halangan satu tembok, kecepatannya jadi 18,12 megabit per second. Kalau jalan sekitar 20 meter, nah udah mulai hilang tuh sinyalnya. Overall, untuk pemakaian di dalam rumah ini udah cukup kok. Dengan catatan ukuran rumah kalian normal ya, rumah subsidi gitu bisa lah ya. Tapi kalau kamu crazy rich dari kecamatan mana gitu, mungkin butuh yang namanya mesh point. Untuk itulah saya juga ngetes mesh routernya yang namanya D-Link M15 Mesh Router Eagle Pro AI. Fungsi mesh ini adalah memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi supaya lebih jauh dibandingkan hanya pakai routernya aja. Menurut klaimnya sih, satu mesh ini bisa sampai 210 meter persegi. Kalau dikombinasikan sampai 3 mesh point, dia bisa sampai 500 meter persegi. Cocok nih buat yang rumahnya segede full taksi. Dalam kotak pembeliannya ada kabel adaptor dan RJ45, tapi kalau buat expand Wi-Fi saja, kabel RJ45 ini nggak perlu-perlu amat sih. Karena setupnya gampang banget sih, bisa pakai aplikasi Eagle Pro AI, add device, scan barcode yang ada di panduan cepat, dan pilih expand my network. Dan ikuti aja petunjuk di layarnya untuk sambungin adaptor, dan pastikan mesh-nya dideketin dulu ya ke router utamanya.
Nanti kalau sudah tersambung atau terpairing kali ya istilahnya, bisa kalian pindahin deh routernya ke kamar atau mungkin ke lantai 2. Mesh router ini juga bisa berfungsi sih sebagai router biasa dengan fitur yang kurang lebih mirip dengan router D-Link yang kita bahas tadi. Ada AI-nya juga, parental control, Wi-Fi 6, serta dukungan frekuensi 24 GHz dan 5 GHz. Di sini juga ada port Ethernet kalau mau disambungkan ke perangkat lain pakai kabel RJ45. Overall, baik D-Link R15 atau M15 Eagle Pro AI sama-sama mudah untuk digunakan. Ini bisa jadi tambahan yang menarik bagi yang tidak merasa puas dengan modem bawaan provider. Yang ini lebih banyak fiturnya. Ada Wi-Fi 6, ada parental control juga untuk mengatur pemakaian internet oleh anak, dan ada AI juga yang bakal kepakai untuk yang install banyak sistem rumah pintar di rumahnya. Kalau saya lihat di beberapa situs e-commerce, router dari D-Link ini relatif lebih terjangkau sih dengan dukungan Wi-Fi 6 dan frekuensi 5 GHz serta segala fitur yang diberikan. Routernya itu di sekitar 700 ribuan dan mesh point-nya di angka 1 jutaan. Oke lah, sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Itu juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian yang masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.